Selamat datang teman-teman. Eh, Jumpa lagi dengan saya hari ini. Eh, saya akan nyoba ini ya, ngaktifin lagi YouTube saya. Lama banget nggak saya aktifin. Terakhir itu, coba saya cek dulu di handphone yang foto terakhir dan waktu saya ngupload terakhir itu sekitar 2023 sekitar bulan pokoknya saya waktu itu di istana di waktu itu masih kerja di proyek kan, di proyek istana tuh kalau nggak salah selesai bandara itu antara Juni Juli teman-teman, kalau nggak Juni Juli waktu itu ya. Dan jujur kan waktu itu tuh saya kan belum tahu ya gimana mau konten apa segala macam kan. Jarang juga saya nonton soal konten kreator di YouTube tuh. Nah, akhirnya ya saya inisiatif sendiri kan. Kebetulan di proyek itu kan proyek istana. Nah, jadinya kan dalam pikiran saya tuh kan, wah ini istana nih. Ini pasti banyak orang tertarik nih. Ya kan? Nah, mulailah saya tuh waktu itu istana itu baru jadi lantai dasar sama bangunan apa disebutnya ya, lupa saya itu, gambar juga di rumah. Pokoknya lantai dasar kayak basement itu sama lantai atasnya lah, apa disebut tuh, apa lantai utama, bangunan utama kan ya, itu ya. Masih dua lantai itu yang baru jadi. Terus beberapa kolom di sisi sayap kanan kalau istana tuh menghadap ke lapangan upacara yang depannya tuh, itu sebelah sayap kanan baru sebagian besar, baru tiang-tiang aja, yang sebelah kiri belum. Nah, di situ tuh saya nyoba inisiatif bikin konten karena itu istana. Terus waktu itu kan IKN itu lagi banyak dicari loh. Maksudnya dicari dalam arti informasinya. Udah seberapa jauh bangunan itu dibangun, terus progresnya gimana, mau jadi tanggal berapa, tahun berapa kan. Nah, itu dari situ saya berpikir nih, wah ini istana. saya nyoba ini expose lah ya, katakanlah expose tuh, saya jelajahin tuh lantai basement bawah, belum ada apa-apa, belum ada keterangan misalnya nih di sini ruang kamar mandi, di sini ruang genset lah, terus di sini ruang apa kontrol hidran atau kontrol panel lah, apa segala macam. Nah itu belum tahu, belum ada, masih gimana ya, masih di informasi itu soal tempat-tempat yang udah disekat-sekat itu, yang bangunan yang udah jadi itu calonnya bakal jadi tempat apaan ini. Nah itu tuh sekedar masih digambar, belum diplot di bangunan itu. Jadi pintu pun belum ada, ya sekedar sekat-sekat buat ruangan gitu. Memang pipa-pipa hidran itu waktu itu masih udah kepasang, sebagian besar udah kepasang karena bangunan kan udah jadi, yang bawah tuh basement tuh udah jadi, makanya otomatis semua udah keisi dong, tinggal finishing doang dan pemasangan item-item macam pintu gitu kan. Terus ya pokoknya semacamnya itulah, dekorasi apa segala macam kan. Nah itu, nah datanglah saya di situ, mulai iseng-iseng konten sama teman saya. Ya teman saya kan nggak terlalu ngeh ya soal digital tuh, bodo amat lah ya, sekedar nonton aja kalau teman saya tuh yang saya kerja tuh. Nah saya iseng-iseng saya video sekitar berapa menit, entah 2 menit entah 3 menit tuh saya upload kemudian kan. Wah oke nih, mantap nih, saya upload. Habis itu nggak lama tuh saya lihat, sejaman lah, sejam 2 jam lah, sekitar ya hitungan jam, pokoknya hitungan jam tuh saya lihat pemberitahuan tuh. Saya belum tahu YouTube analitik juga belum tahu. Saya lihat pemberitahuan, sekedar pemberitahuan dan lonceng itu. Lah kok banyak yang like, banyak yang nonton. Saya bolak-balik, saya tunggu.
Saya scroll lagi, saya lihat lagi. Wih, saya bilang ke teman saya, bos, yang nonton lumayan bos. Banyak lagi yang upload, banyak yang komen. Katanya pada penasaran soal ini nih. Nah, saya makin seneng dong di situ kan. Mikirnya kan, wah ini makin banyak yang nonton. Mungkin bisa benar-benar jadi nih apa akun YouTube saya kan. Dalam hati saya tuh. Lanjut deh. Dari situ saya mulai, ya kan kita nggak punya program ya. Saya sendiri jujur, saya soal video-video itu saya belum, bahkan sampai sekarang nih saya belum menguasai. Artinya bagian-bagian mana aja yang memang minat dilihat sama teman-teman penonton di YouTube tuh, itu saya belum tahu sampai sekarang saya belum tahu. Nah saya mah iseng-isengnya, ya udahlah, habis berangkat tuh kan di proyek tuh, habis TBM apa safety morning talk itu kan, soal keselamatan kerja, kehati-hatian gitu. Nah naik ya, dari jalan masuk ke proyek tuh mulai saya video, saya potong-potong, nanti di dalam saya potong, saya gabung-gabung. Kan bener-bener nol, pengalaman tuh nol. Jadi ya saya gabung-gabung pakai apa dulu ya editannya tuh, lupa saya. Lupa, jujur sampai sekarang juga saya belum tahu. Nah dari situ saya coba gabung-gabung, saya upload lah. Selang waktu itu saya rajin tuh, 3 hari 4 hari tuh saya upload, tiap pagi itu saya upload. Bahkan ada yang saya upload sehari 2 tuh, saking banyak penonton kan. Nah tapi kan itu belum apa, dalam arti apa ya, ini maksudnya belum jelas gitu loh. Lu mau ngeliatin apa sih sama penonton? Nah itu belum apa ya, maksudnya belum ada titik temunya. Artinya misalnya nih, orang mau ngeliatin suatu tempat kayak macam air terjun kan, ya iyalah orang fokusnya di air terjun gitu kan. Nah itu saya enggak. Ya, asal video aja sambil jalan, ini kayaknya bagus ya, gini 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 nih. Oh ini di sini ini mungkin nanti jadi kamar mandi, di sini nih ini jalan ini nanti yang nyambung ke bangunan sebelah atau apa semacamnya. Nah saya cuman gitu-gitu doang, cuman kan itu ruangan itu pun yang saya jelasin itu belum tentu jadi ruangan. Misalnya saya sebut di video itu A, itu belum tentu jadi ruangan A. Nah itu. Nah walhasil memang banyak penikmat, banyak banyak yang nggak tahu benar-benar menikmati apa enggak. Artinya banyak yang nonton. Dan waktu itu kebanyakan yang nonton itu karena mungkin itu dari asumsi saya pribadi tuh, mungkin karena orang tuh waktu itu penasaran bener soal IKN. Artinya IKN tuh mau dibikin seperti apa. Terus fokus saya kan di istana tuh. Nah istana itu nanti mau jadi seperti apa. Nah terus saya inilah apa tuh, saya coba ini kan, jelajahi sambil saya tetap kerja. Di sela-sela waktu kosong saya kerja tuh saya bikin video pendek-pendek, nggak sampai 10 menitan tuh, nggak sampai saya bikin video, paling 5 menit paling lama ya, sambil ngejelasin dikit-dikit bahwa ini kalau ke sebelah sini tuh apa, ke sebelah sini tuh apa, gitu doang ya. Karena balik lagi memang belum paham kan ya itu. Nah hasilnya terus selama beberapa hari tuh, mungkin 1 minggu atau 2 minggu tuh, tuk. Nah yang saya nggak tahu, saya itu bener-bener saya nggak tahu ya, itu saya nggak tahu istana itu kan hal rahasia negara, ya kan? Kalian pasti sepemikiran kalau itu kan. Nah dari situlah datang teguran buat saya nggak tahu, asli saya nggak tahu. 2 minggu apa 10 hari lah setelah saya mengupload video tuh, ada mungkin, tapi belum banyak video saya tuh belum banyak, cuman sekali saya upload itu banyak yang nonton. Dengan subscriber saya itu waktu itu sekitar 60 atau 100 orang. Bahkan sampai sekarang tuh, sekarang pun itu hasil dari IKN, subscriber yang sekarang itu
sekitar 300, belum nyampe 300, itu dari sono. Subscriber segitu, itu hasil dari saya upload video yang gak jelas itu di Istana Negara itu yang baru dibangun. Itu hasilnya. Penontonnya pun lumayan, teman-teman. Ada waktu itu penonton itu hampir sampai 15.000 loh. 15.000, bahkan 22.000 kalau nggak salah. Itu ada tuh sampai 22.000. Bayangin, subscriber itu belum ada 1.000, penonton segitu banyaknya. Nah, itulah yang jadi motivasi saya kan. Ya, bikin sampai akhirnya saya dipanggil tuh ke kantor. Dipanggil ke kantornya kontraktor waktu itu kan. Kebetulan kontraktornya tuh BUMN semua lah. PT ini sama PT ini kan. KSO semua. Dipanggil. Ditunjukin lah itu, mereka itu muka YouTube. Saya kaget dong, saya kaget kok mereka tahu ini Mas yang bikin video ini. Oh, Bapak. Saya udah dipanggil Bapak, sono. Bapak yang bikin video ini. Oh, iya, Pak. Bapak tahu nggak kalau ini tuh area rahasia. Nanti kalau musuh tahu semua tentang ini terus tiba-tiba nyerang di sini gimana, Pak? Bapak, mohon maaf sekali lagi saya belum tahu, Pak. Oh, baik, Pak. Ya karena ya mungkin ini juga kelalaian kita. Mereka juga baik juga menurut saya kan, maksudnya nggak langsung yang to the point, kamu salah gini. Enggak, mereka maksudnya mencoba mencari kronologinya juga, maksudnya kenapa orang ini tiba-tiba video begini, apa memang orang itu niat atau nggak tahu kan. Nah, memang saya pada saat itu saya memang nggak tahu. Nah, jadilah di situ kita ngobrol, saya ditegur, saya suruh hapus semua video di situ, tetap saya hapus. Jadi berapa video yang mengenai tentang istana, sedikit landscape dari depan tuh kantor presiden tuh yang Garuda tuh, sekarang udah jadi Garuda tuh. Nah, itu akhirnya saya hapus semua, total hapus semua. Jadi video saya di IKN itu tinggal kenang-kenangan di tempat tinggal saya, hunian pekerja konstruksi, sampai ke yang paling ujung area bawah yang sempet waktu bulan apa ya, tahun kemarin tuh 2025, sekitar bulan September apa November tuh terbakar katanya, tapi nggak tahu ada korban jiwa apa enggak. Nah, itu. Nah, itulah awal-awal saya ini belajar ngonten. Ya belum bisa disebut belajar juga, masih iseng. Nah, ini saya berpikir ini mau ada krisis, orang kerjaan juga susah. Ya udahlah, iseng aja lah saya ini nyoba hidupin lagi YouTube saya. Ya sekedar mencari berita-berita terkini, terus perkembangan sosial politik itu ya sebenarnya kan menarik, teman-teman ya. Walaupun saya sendiri bukan ahli, tapi kan hal-hal kayak gitu macam sosial politik juga itu kan kalau dipikir-pikir juga, walaupun ya kita tetap nyari uang sendiri ya, kerja apalah yang nguli lah apa segala macam, jadi kuli bangunan atau jadi kuli pabrik gitu kan, atau ojek lah apa, tetap aja kita nyari uang sendiri. Cuman kalau memang bener-bener tuh sosial politik itu dipelihara, saya yakin kok, maksudnya nggak terlalu susah juga kita nyari kerja gitu. Terus fasilitas-fasilitas negara macam kesehatan, macam pendidikan juga tuh nggak mungkin sesusah ini diakses gitu. Nah, itu aja sih teman-teman, maksudnya mohon dukungan teman-teman aja. Ya pelan-pelan saya mau coba bangun channel YouTube saya lagi ini dengan ya obrolan seputar sehari-hari sebagai rakyat biasa begini. Cuman nggak jauh-jauh dari sosial politik karena minat saya juga di situ sebenarnya. Kebanyakan buku saya juga yang saya baca tuh kebanyakan juga buku-buku sejarah sosial politik, di samping novel-novel akademis ya. Kok akademis? Novel-novel yang dibikin orang-orang orang-orang akademisi gitu loh, cuman bentuknya novel gitu, macam kayak
Dostoyevsky itu kan dia sebenarnya kan filsuf ya, tapi kan dia nulis buku dalam bentuk novel juga. Terus kayak macam siapa tuh yang nulis Dunia Sopi itu apa lupa saya, itu Dunia Sopi itu. Terus yang nulis tentang manuskrip Celestine tuh kan. Jadi ya sementara sampai di sini dulu teman-teman, mungkin agak membosankan juga kan ya. Ngerin orang ngoceh nggak ini, orang ngoceh sendiri. Tapi ya mohon dukungannya teman-teman. Teman-teman yang baru lihat ini di halaman barunya, apa sekedar scroll gitu ketemu, nggak sengaja ngeklik atau memang niat ngeklik karena penasaran, ya mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share. Sekian teman-teman, terima kasih, salam.